Yang harapan kita adalah unggul dan terkemuka itu, ibu bapak ada 6 pilarnya. Ada 6 pilarnya. Pilar yang pertama, ibu bapak pastikan ibu bapak memiliki yang namanya hubungan yang harmonis antara pengelola perguruan tinggi dengan penyelenggara pendidikan tinggi. Ingat ibu bapak, kita ini adalah pengelola perguruan tinggi ya. Pengelola perguruan tinggi yang mengelola perguruan tinggi. Si penyelenggara itu yayasan. Jadi yang memiliki hak kepemilikan atas penyelenggaraan pendidikan itu yayasan. Makanya ibu bapak pastikan seluruh dokumen SPRI yang sudah ibu bapak tetapkan itu, yang menetapkan itu bukan ketua STT-nya. Itu keliru ibu bapak ya. Keliru. Karena menurut Permendikbud Dikti nomor 62 tahun 2016 pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-6 bunyinya demikian. SPMI ditetapkan dalam peraturan rektor untuk PTN. Berarti dia itu ditetapkan oleh rektor kalau PTN. Ditetapkan dalam peraturan badan penghukum penyelenggara BPTS. Berarti yang menetapkan itu bapak masih nggak tahu di dokumen SPP-nya dia itu udah bapak bagian depan tahu ada pihak yang bertanggung jawab, bapak masih nggak? Ada namanya perumus, ada namanya pemeriksa, ada namanya persetujuan, ada namanya penetapan, ada namanya pengendalian kan? Penetapan yang dimaksud di sini bapak bukan oleh pimpinan perguruan tinggi. Nanti dicek. Ibu bapak membuka itu, kalau ibu bapak itu masih ditetapkan oleh ketua bagi STT, rektor bagian di situ, ibu bapak tolong segera diubah. Ada bapak di situ? Tempat apa bapak? Siapa? Ya bapak, siapa yang menetapkan? Boleh saya lihat dulu, boleh sekalian kita koreksi. Maka sini sekalian. Ya, oke. Nah, bapak jadi yang Jakarta ya? Yang punya ini, boleh Jakarta. Nah, dari sini bapak ibu, ada namanya lembar pengesahan. Nanti boleh ibu bapak ini harus terpisah ya pak. Satu halaman sendiri bapak ya. Di atasnya ada kopnya. Ibu bapak nanti boleh lihat di YouTube saya. Everything saya sudah provide di sana. Sudah untuk Indonesia ya. Nah, di sini jelaskan. Di sini ada kaitan dengan penetapan. Ketua sekolah tinggi salah. Yang benar adalah kalau kita yayasan itu ada 3 pihak. Ada pembina yayasan, ada pelaksana yayasan, ada pengawas yayasan. Yang mana kata tangan di sini? Yang kata tangan di sini adalah ketua pelaksana yayasan. Jangan pembinanya, ya. Jangan pengawasnya, harus pelaksana. Tanyakan ke yayasan siapakah. Maka di sini bapak adalah nama beliau, jabatan di sini ketua pelaksana yayasan. Ya, begitu. Nanti di sana. Enggak bahas saya tahu pulang tenang aja. Nanti enggak bawa saya. Bapak silakan. Ini kasus di perguruan tinggi. Yes. Kami STI ada banyak pak. Boleh. Ada 14 STI. Bapak sudah dinyata. Ya. Sudah direjanya. Kami tidak sinode, kami itu terdenominasi. Apa namanya? STI namanya? STTI Surabaya. STI. STTI Ukrim pak. Oh, Ukrim. Tahu saya. Bapak mungkin yang di Jawa Tengah pasti tahu. Pak, lanjut Pak. Ya, jadi kami ini yayasan Iman posisi di Jogja. Boleh. Ya, jadi membawai 15 perguruan tinggi. Yes. Satu Ukrim ya. Yes. Ukrim di 14 STT. Boleh. Nah, itu kesulitannya memang kalau di Surabaya kami adalah perwakilan yayasan Iman. Yes. Jadi ketua yayasan pelaksana tidak di Surabaya, tapi ada di posisi Jogja. Selama ini memang kami sepakatkan hal itu ketika waktu saya pelatihan di Iman untuk SPRD-nya. Nah, itu diizinkan jika memang yayasan
Bisa Pak? Jadi kasusnya Bapak itu kurang lebih sama dengan Universitas Muhammadiyah. Muhammadiyah itu pusat semua. Makanya Muhammadiyah pusat Pak, yang seyogia yang menurut aturan ketentuan peraturan pemerintah itu yang melakukan proses penetapan. Tapi jika ada namanya kewilayahan di wilayah-wilayah tertentu itu boleh diberikan. Tapi harus dipastikan di dalam statutanya Ibu Bapak, statut Ibu Bapak harus clear dinyatakan di sana siapa pihak yang menetapkan. Ya, segala sesuatunya harus menuju ke statutanya, harus menuju ke statutanya. Yang kedua Ibu Bapak, tolong dicek persetujuan. Persetujuan ini Ibu Bapak menurut peraturan itu, peraturan sampai sekarang ya, sampai sekarang peraturan yang kita pakai memang nanti akan dilakukan revisi, sudah sedang dalam pembicaraan, belum dikeluarkan. Nanti yang menetapkan ini nanti Bapak yang dulu, nanti Permendikbud 62 tahun 2016 itu akan digantikan oleh peraturan yang sifatnya lebih umum. Di dalamnya akan menyatakan yang menetapkan itu adalah pimpinan perguruan tinggi yayasan yang mengetahui. Tapi nanti Bapak ya, jangan Bapak bilang kata Pak Usia itu nanti itu loh. Kita pakai ini yang sekarang. Sudah? Persetujuan itu oleh Senat. Kira Bapak persetujuan oleh Senat. Ingat Ibu Bapak, menurut Bapak Ibu ya, PP nomor 4 tahun 2014 ini Ibu Bapak, Senat itu tidak boleh dirangkap oleh pimpinan perguruan tinggi. Tidak boleh Bapak Ibu, ketua itu tidak boleh merangkap ketua senatnya. Sudah? Ingat Ibu Bapak, ke anggota sekalian Bapak ya, sekalian. Kalau kita harus begitu, tidak boleh pikirannya parsial ya. Sifatnya harus apa? Integratif ya. Jadi setelah ada kegaduhan harus gayus ya. Harus bukan gayus, berbeda ya. Itu sudah gayus itu. Masuk sejarah. Harus ada kegaduhan. Berarti apa? Nanti pasti ada Ibu Bapak. Di struktur keanggotaan Senat Ibu Bapak, yang Ibu Bapak atur di statuta itu harus mewakili dua. Senat ex officio sama Senat wakil dosen. Itu clear harus ada. Yang proporsional sesuai dengan ketentuan Ibu Bapak atur, itu harus Ibu Bapak atur di statuta. Apa bedanya di statuta? Harus ada statuta. Nah, yang berikutnya Ibu Bapak, setidaknya nanti, terima kasih sudah ceritakan lebar dengan Pak Tony. Ibu Bapak nanti tolong dicek. Statuta itu tidak perlu harus dibuat sedetail mungkin, tidak boleh. Statuta itu harus ringkas pada seperti undang-undang. Maka hal-hal yang secara detail itu Ibu Bapak atur di peraturan pimpinan. Hal-hal pokok ini Ibu Bapak di statuta ya, statuta. Oke, balik yang tadi. Maka nanti yang menyetujui, nah coba dicek nanti. Ini karena asesor itu dia Ibu Bapak dilatih loh. Kalau itu yang tadi, cuma tidak Ibu Bapak sempurna. Tidak. Nih, persetujuan di sini Ibu Bapak menurut Permendikbud kita bunyi dari tadi. Setelah memperoleh persetujuan dari Senat akademik. Berarti siapa yang disetujui? Adalah ketua Senat Ibu Bapak sekalian ya. Ini yang sering keliru. Siapa yang menetapkan, siapa yang menyetujui, dan paling bawah siapa yang mengendalikan. Mengendalikan adalah penjaminan mutu. Makasih Bapak ya, makasih. Kira Ibu Bapak ya, nanti perbaiki semua Ibu Bapak ya, perbaiki semua. Nah, Ibu Bapak sekalian, tantangan kita itu ada 4. Tantangan yang pertama, Ibu Bapak tadi adalah memastikan Ibu Bapak telah menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi. Artinya apa? Jangan hanya ngomong gini, kami kan sudah melakukan perubahan, kami sudah melakukan yang namanya dengan penelitian, kami sudah melakukan publikasi, bukan. Harus ada dasar hukumnya. Maka yang pertama Ibu Bapak harus pastikan kalau Ibu Bapak itu sudah punya registra. Ada registra akademik yang mengatur soal pendidikan pengajaran, ada registra penelitian, di dalamnya juga mengatur publikasi, ada registra yang mengatur tentang PKN.
Dan ibu bapak rekstra yang saya sebut tadi itu adalah dokumen pokok yang harus ada. Itu wajib. Oh ya, sebelum saya ke situ nanti ibu bapak tambah lagi, nggak apa-apa. Saya tulis dulu supaya itu bapak ya. Seluruh dokumen yang ibu bapak harus kelola di perguruan tinggi itu ada banyak sekali. Saya kelompokkan itu atas 3 kelompok besar. Satu namanya di dalam bapak, nanti bapak ibu lupa. Karena itu saya kira belum saya buat di YouTube saya secara detail. Yang pertama namanya kelompok dokumen manajemen. Inilah ibu bapak yang paling sering ditanyakan ketika ibu bapak mengikuti yang namanya dengan aplikasi perguruan tinggi. Itu tidak boleh sampai kosong. Yang pertama, pastikan ibu bapak punya statuta. Pastikan ibu bapak statuta yang ibu bapak sudah susun itu haruslah mengikuti Perpres Teknik kalau saya tidak salah nomor 50 tahun 2018 ya. Yang berbeda adalah di bab 7 ibu bapak harus mengaku secara spesifik terkait dengan adanya penjaminan mutu. Di pasal 13 ibu bapak mengaku terkait dengan aturan keuangan dan harta. Dan di pasal 14 ibu bapak aturan peradilan. Itu saja yang dia akses untuk menyatakan apakah statuta bapak itu sudah direvisi atau tidak. Clear ibu bapak ya, nomor 1 statuta. Nomor 2, ibu bapak wajib ibu bapak punya namanya dokumen rencana induk pengembangan perguruan tinggi. RIP wajib. RIP ini ibu bapak adalah rencana kita jangka panjang. Berarti jangka panjang apa? Paling tidak adalah 20 tahun ke depan. Itu RIP-nya kita. Itu RIP ibu bapak yang harus punya rencana induk pengembangan perguruan tinggi. Di dalamnya ibu bapak buatkan 5 tahunan. 5 tahunan pertama, 5 tahunan kedua, 5 tahunan ketiga. Paling tidak ibu bapak 5 tahunan itu ada di dalam. 5. Jadi ibu bapak ya. Berarti paling tidak ada berapa? 25 tahun perencanaan kita ke depan. Itu banyak apa? RIP. RIP ini bapak dibagi 5 tahunan. RIP kalau saya buat 5 tahunan yang pertama itu saya jadikan satu dokumen terpisah namanya Renstra. Jadi tidak mungkin ibu bapak punya Renstra nggak punya RIP. Karena tadi kan RIP itu 5 tahun pertama, 5 tahun kedua dan seterusnya. 5 tahun pertama ini kalau saya jadikan satu dokumen terpisah namanya apa? Renstra. Hanya RIP keseluruhan ya. Di situ ada iramanya, di situ ada kerjasamanya, gitu Ibu. Ya. Tapi kalau di Renstra itu lebih spesifik sebetulnya. Ada orang namanya Renstra PD boleh, tapi Renstra bidang wajib. Renstra bidang akademi, Renstra bidang penelitian, bidang dan publikasi, Renstra bidang PKI, bahkan sekarang wajib berdoa. Renstra di bidang SDM, kemahasiswaan dan jurusan, serta Renstra kerjasama. Itu wajib sekarang, tidak ada punya. Renstra tadi 5 tahun berapa? Berarti ada tahun pertama, ada tahun kedua, tidak kan? Ke 5 tahun nanti di dalamnya itu. Di dalam 5 tahun itu kalau saya tarik per tahun ini, namanya jadi apa? Renov. Jadi tidak mungkin ibu bapak punya renov, nggak punya Renstra. Keliru itu. Hanya Tuhan yang bisa membuat itu jadi keadilan. Hanya Tuhan dikatakan. Orang yang tidak bisa kita. Ya kan? Makanya kalau Pak Vicky datang ke sana, ada renov, pasti belum berpikir ada Renstra, gitu. Oh iya, satu lagi, kunci. Bapak Ibu pernah tak menghadapi asesor? Ya, jadi ibu bapak itu kalau semakin jelek asesornya, itu ibu bapak harus berbahagia dan bersuka-cita. Jangan malah memusuhi asesornya, memusuhi Pak Vicky. Asesornya jelek banget, yang sebelumnya asesornya baik. Ini begini Bapak ya, ini semangatnya pengetahuan auditor. Kalau asesor itu Bapak Ibu hanya bertanya ini, itu Bapak Ibu jadinya satu.
dikasih Bapak Ibu. Misalkan, apakah ada LPS? Ada. Asesornya berhenti sampai di sini, Ibu Bapak jangan senang. Ibu yang artinya apa? Nilai Ibu Bapak di asesmen kecukupan kemungkinan besar masih bisa turun. Karena ketika Pak Vicky datang selaku asesor, sebetulnya mereka sudah punya nilai Bapaknya. Karena harus ada di atas 201 baru Ibu Bapak tanya yang tinggi, tapi nilainya bisa turun, bisa naik. Kalau asesornya hanya bertanya, sini saja Ibu Bapak jangan sama Ibu, asesornya baik Bapak ada pertanyaan. Ibu Bapak begitu kan? Itu orang yang bertanya. Satu level di atas bertanya namanya mengkonfirmasi. Jika asesornya mengkonfirmasi, Ibu Bapak bisa membuktikan konfirmasi itu dalam bentuk bukti dokumen, maka Ibu Bapak memperoleh nilai 2. Nilai akar kita tidak mungkin turun. Mengkonfirmasi, contoh seperti tadi, ada LPS tanya, ada berapa LPS, boleh saya lihat tidak? Itu ya. Kalau itu sampai ditanya, begitu Ibu Bapak harus berbahagia. Jangan malah bilang itu asesornya cewek ini nanya banyak gitu. Padahal asesor itu membantu. Kalau Ibu Bapak takut tidak, namanya dengan melakukan proses verifikasi kebenaran atas dokumen itu terhadap orang sebagai si pembuat sesuatu itu. Coba Ibu Bapak pastikan TPS-nya di standar proses. Kan standar proses itu bicara mengenai pajak, karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran apa, beban dan masa studi mahasiswa itu 4 yang diatur bisa. Di aturan yang kedua, 4 cakupan yang diatur. Cakupan yang kedua bicara mengenai perencanaan pelaksanaan itu kan pasti demikian. Ketua program studi berkewajiban memastikan setiap dosen merancang, merumuskan dan menyusun RPS baik secara mandiri maupun kelompok sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh SDT Anugerah Indonesia. Artinya apa? Dosen lah yang membuat RPS. Kalau asesor Pak Kiki menanyakan ke dosen, apakah betul Bapak membuat RPS-nya? Berarti beliau sudah beberapa proses verifikasi. Bapak nilainya 3. Makanya Ibu Bapak kalau asesor bilang, nanti tolong ya dikumpulkan dosen yang para itu, jangan ngomong Pak dosen dari Vicky gitu Bapak. Dosennya kan dihadirkan. Karena sebetulnya ketika Pak Vicky asesor itu datang, sebetulnya dia tidak melakukan prosesnya itu. Itu apa Ibu Bapak? Kita kan tidak mana begini pura-pura kan tunjukin tau, dilama-lamain tau, sampai dia lupa tau. Masih lupa gitu. Padahal dia minta verifikasi, baru konfirmasi. Ketika dia minta konfirmasi, Ibu Bapak Ibu Bapak harus menjadi satunya. Sudah sekarang Bapak Ibu. Jadi kalau sampai pakai minta mana dokumennya gitu ya, kan selalu gitu, pura-pura dilamain tau. Oh sambil menunggu boleh pakai yang lain. Ini kan dia lupa. Padahal ketika dia lupa, ini ada dikasih kita satu. Kita senang dong, asesornya lupa. Pasti kalau pasti itu pasti lama itu sudah. Itu Pak. Berikutnya, kalau itu sampai divalidasi baru itu nilainya 4. Itu ya, pastikan begini ya, di pernyataan isi standar tentang pelaksanaan pembelajaran pasti begini demikian. Ketua program studi berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan RPS. Itu pasti bunyinya. Kalau tadi yang saya katakan itu Bapak, itu nggak ada standar Ibu Bapak, standar Ibu Bapak salah ya. Itu saja itu Bapak salah. Artinya standar yang Ibu Bapak tetapkan itu belum merujuk kepada kewajiban kita yang ada dituangkan dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. Divalidasi, berarti apa? Si asesor itu akan bertanya ke mahasiswa, benarkah dosennya itu mengajar sesuai dengan RPS? Tentunya sudah ada standar yang baik, sudah ada ketentuan peraturan yang baik. Setiap dosen pada awal perkuliahan harus menyampaikan secara baik kepada mahasiswa RPS-nya. Setiap memulai perkuliahan, dosen harus menyampaikan apa subjek PMK-nya. Itu maksudnya. Itu besok diaudit Pak. Oleh Bapak ya. Itu namanya proses mengaudit. Proses mengaudit ya. Itu juga itu.
apakah betul dosen itu ketika dia berkata setiap pertemuan hari ini minggu yang kelima sub CPK kita ini harus kemudian supaya mahasiswa tahu. Boleh. Untuk validasi Yes. proses keempat. Ya. Berarti itu ya proses validasi itu berarti kisahnya apa? Memang Kaprodi melakukan pemeriksaan terhadap RTS. Itu kan operasionalnya demikian ya Pak ya? Yes. Tapi bagaimana kisahnya? Selalu dituntut. Baik. Untuk Baik. Nanti saya tidak akan jelaskan. Saya sudah buat di situ instrumen sebagainya. Tugasnya ada Ibu Bapak Prodi di sini. Boleh angkat tangan dulu. Ada. Oke. Ibu Bapak demikian. Salah satu kan Prodi itu punya kewajiban 7 standar. 7 standar yang menjadi tanggung jawabnya seorang ketua program studi secara utuh. 7. Kalau itu bertanggung jawab untuk standar kompetensi lulusan yang akan dipertanggungjawabkan di kriteria 9. 9A itu 9A ya, kriteria 9. Standar isi pembelajaran kurikulum akan dipertanggungjawabkan di kriteria 6. Standar proses pembelajaran itu akan dipertanggungjawabkan di kriteria 6. Standar penilaian pembelajaran itu akan dipertanggungjawabkan di kriteria 6. Ada 4. Ini adalah semua SNDT. Di samping SNDT itu kan harus melampaui kriteria kami itu menanyakan standar pelampauan yang sudah kita tetapkan. Itu adalah 1. Standar suasana akademik. Itu standar suasana akademik. Yang kedua, standar pengintegrasian hasil penelitian, hasil PKN ke dalam proses pembelajaran. Itu ada di situ Pak. Dan 6. Yes, integrasi. Yang terakhir adalah standar yang mengatur tentang monitoring dan evaluasi pembelajaran. 7 standar telah tanggung jawab ketua program studi. Yuk, yang tadi nomor 7, monitoring dan evaluasi. Ibu Bapak pastikan bahwa setiap Ibu Bapak melakukan monitoring ketika saya lihat, monitoringlah perencanaannya, monitoringlah pelaksanaannya, monitoringlah pelaporannya, itu semua monitoring. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, apa buktinya? Paling kecil sederhana dulu saja. Sederhana begini. Ibu Bapak kan memasukkan RTS tidak ke Kapolri Masuk, maka Kapolri itu wajib membuat yang namanya dengan bukti dokumen hasil monitoring ketersediaan dan kelakuan dosen membuat RTS. Maka ada formulir monitoring RTS namanya. Ada formulir monitoring Pak. Isinya apa? Nomor, nama mata kuliah, kode mata kuliah, beban SKS, nama dosennya, gitu. Maka di sini mau diverifikasi apakah di dalamnya sudah ada CP Prodi yang diamankan oleh Prodi, CP Prodi. Adakah CPK-nya, apakah ada bahan kajian dan seterusnya. Itu bapak dicetak. Maka nanti checklist. Ketika nanti Pak Fikri datang, apakah Prodi itu telah memverifikasi RPS yang dibuat oleh dosen itu bahwa kita menunjukkan dokumen itu. Yaitu apa? Checklist yang tadi. Ingat, formulir masih kosong. Kalau sudah diisi namanya apa? Dokumen. Maka kalau ditanyakan oleh asesor apakah ada bukti dokumen tentang verifikasi RPS itu ada buktinya. Ini dua Pak ya. Makanya perlu Pak itu saya bilang kita akan perdebatan Pak ya. Bagaimana cara menyusun yang namanya dokumen yang sebetulnya betul. Mungkin tadi Bapak masih bingung ya. Kenapa tadi saya buat bunyi-bunyi pernyataannya kan seperti itu clear Pak. Ya, nah di satu saat kita kalau ada Pak ya, pasti banyak yang gampang karena saya itu di Lampe TTS itu dikontrak 2 tahun oleh Lampe TTS untuk mengajari mereka tentang itu. Bagaimana cara menyusun dokumen yang betul, bagaimana cara menyusun standar, bagaimana cara menyusun manual gitu ya. Saya yakin masih banyak ada masalah. Itu Bapak ya. Jadi saya pastikan kalau nggak ada formulir untuk non-mek tersebut, enggak Pak ya? Iya. Kalau cuma Kan nggak ada formulir satu Pak. Enggak. Monefnya tadi Pak. Jadi monef itu kegiatannya.
perencanaan melakukan monet itu adalah formulirnya. Seringkali kan ini, jadi seringkali kita kan cuma melakukan monet, tapi tidak ada prosesnya itu. Kita kan cuma lihat, kita periksa, kita simpan lagi. Itu berarti masih 3 kan? Itu bahkan kalau saya jadi asesor 1 juga. Satu, karena Ibu Bapak demikian. Tolong Ibu Bapak terlalu pastikan dalam proses penjaminan mutu, ketika kita ada satu aktivitas, itu harus ada 6P. Harus ada 6P. Harus ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada pemantauan, ada pengevaluasian, ada pelaporan, dan ada pertanggungjawaban. Kalau mau nilainya bagus, full, Ibu Bapak harus sampai di pertanggungjawaban. Setidak-tidaknya pelaporan. Setidak-tidaknya pelaporan. Itu namanya dengan kelengkapan dari sebuah saya katakan manajemen kegiatannya dan versinya penjaminan butuh 6P. 6P Bapak Ibu. Harus ada contoh paling sederhana. Ibu Bapak melakukan penelitian. Apakah bukti Ibu Bapak telah merencanakannya? Ada proposal. Kan Bapak Ibu itu saja. Jadi ketika saya menanyakan apa yang harus dalam melaksanakan penelitian, sebetulnya Ibu Bapak tidak boleh hanya menunjukkan laporannya. Laporan itu adalah tahapan yang kelima. Pertanggungjawaban nanti adalah Ibu Bapak lakukan seminar hasil penelitian. Tetapi apabila Ibu Bapak buktikan supaya nilainya bagus, Ibu Bapak tunjukkan setiap dosen melaksanakan penelitian ada di perencanaan Ibu Bapak. Proposal. Semua kegiatan. Oke, Ibu Bapak ya. Nanti Ibu Bapak. Oke, nanti yang dari sini. Ibu Bapak tolong dipastikan. Apakah Ibu Bapak sudah punya standar atau tidak terkait dengan yang namanya dengan peredaran perguruan tinggi? Pastikan. Ibu Bapak ada standarnya dan pastikan kedalaman dan keluasan standar tersebut. Kalau Ibu Bapak mau baik sekali, harus mampu membawa daya saing nasional. Kalau mau baik sekali. Pak, bagaimana contohnya? Contoh, kalau Ibu Bapak mau dari sisi pendidikan pengajaran, pastikan Ibu Bapak nanti capaian pembelajaran lulusan. Capaian pembelajaran lulusan. Berarti Ibu Bapak, lulusan itu nanti yang akan Ibu Bapak bertanggungjawabkan di kriteria 9B tentang tracer tadi, penelusuran lulusan dinyatakan Ibu Bapak telah mampu menghasilkan lulusan itu yang berdaya saing nasional kita Bapak 100%. Lulusan Ibu Bapak bekerja di tingkat nasional. Itu terukur sekali. Terukur sekali. Oleh karena itu Bapak Ibu, supaya mereka mampu bekerja di level nasional, tentunya Ibu Bapak pastikan kurikulumnya, proses pembelajarannya, penilaiannya, dan seterusnya itu harus mampu membawa mereka. Sudah ada Ibu Bapak. Pak, bagaimana cara melihatnya? Simpel sederhana. Pastikan Ibu Bapak di standar isi misalkan bicara mengenai kurikulum, pastikan Ibu Bapak punya namanya bahan kajian yang kita berikan di setiap FSK itulah bahan kajian yang mengangkat tentang isu-isu nasional. Itu Bapak Ibu. Jika Ibu Bapak mau unggul ini, berarti apa? Daya saing lulusan kita itu harus daya saing di tingkat internasional. Terlihat dari mana? Lulusan Ibu Bapak itu tidak hanya menjadi gembala gereja, menjadi pendeta di Indonesia, tapi sudah dari mana? Di Arab Saudi misalkan, di Brazil, di Argentina, tapi itu namanya apa? Lulusan kita itu sudah lulusan apa? Memiliki kualitas apa? Kita karena apa? Negara lain mengakui kualitas kita. Itu di pendidikan pengajaran. Terlihat dari mana? Pastikan Ibu Bapak. Paling tidak Ibu Bapak di LPS setiap dosen jangan lagi menggunakan literatur domestik. Kalau misalnya referensi internasional, saya katakan demikian. Apakah contoh? Apakah Ibu Bapak perlu belajar di Amerika atau di manapun? Jika kita mampu memfasilitasi sarana prasarana kita, proses pembelajaran kita seperti yang ada di Harvard. Kenapa kita harus berada di sana? Kenapa? Suasana akademik
itu berbeda dengan kita. Makanya yang diambil oleh Singapura, diambil oleh Singapura, suasana akademik di Harvard, di Oxford, di London School of Economics itu apa? Mereka kolonial. Mereka kolonial. Artinya apa? Ilmu apa? Di sini kita. Jadi itu Pak kami kan sudah bekerja berhenti, tidak seperti itu. Sudah ibu bapak memastikan secara baik dosen-dosen itu merancang RPS-nya yang mampu membawa daya saing kita ke daya saing yang ingin kita harapkan Pak. Nanti dulu Bapak ya. Yang kedua dari sisi penelitian. Pak, apa yang mau dikerjakan oleh dosen tadi? Pastikan bahwa penelitian kita, kalau kita mau baik sekali akreditasi kita, pastikan ibu bapak dosen itu melakukan penelitian yang terrekognisi secara nasional. Pak, apa sih artinya terrekognisi nasional? Apakah dosen kami harus melakukan kolaborasi penelitian dengan katakanlah IAKN tertentu, IAKN Manado? Dikatakan terrekognisi nasional jika dosen-dosen kita itu melakukan penelitian yang meneliti tentang isu-isu nasional. Itu sudah sepakat bahasa. Kalau itu dilakukan Bapak Ibu, kita sudah berharap bisa peringkat akreditasi apa? Baik sekali. Bagaimana dengan publikasinya sama? Publikasinya Ibu Bapak pastikan di standar kita. Sudah saya katakan tadi pagi, pastikan Ibu Bapak itu telah memastikan semua penelitian Ibu Bapak itu telah dipublikasikan paling tidak di jurnal nasional terakreditasi SINTA minimum SINTA. Nah, harus ada begitu standarnya. Lalu apa? Ibu Bapak terrekognisi secara nasional. Kalau mau internasional, berarti apa? Penelitian internasional. Pak, apakah saya harus meneliti dengan dosen-dosen dari Thailand? Dosen-dosen dari Singapura? Tidak. Ibu Bapak cukup melakukan penelitian tentang isu-isu internasional. Itu Bapak Ibu. Itu yang harus Ibu Bapak buatkan di rumusan pernyataan isi. Maka di rumusan pernyataan isi proses penelitian nanti Bapak cek di situ Pak. Pasti bunyinya demikian. Kepala LPPN berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan paling tidak satu judul kegiatan penelitian yang bersifat internal setiap satu tahun. Itu clear. Ketika pernyataan Ibu Bapak seperti itu, Pak Fikri akan bilang apa? Bapak sudah apa? Menetapkan standar capaian standar internasional. Begitu Bapak Ibu di sini. Makanya saya akunkan tantangannya bukan hanya Ibu Bapak melakukan penelitian yang tapi tantangannya. Yes. Pak Ibu Bapak, pertanyaannya penelitian dosen ini Pak, apakah memang kalau di penelitian yang sampai berkaitan dengan penelitian itu diminta 3 tahun terakhir Pak, 3 tahun terakhir sekarang. Jadi apakah ini penelitian dosen tetap ini harus setiap tahun ada satu artikel yang publikasi minimal nasional atau seperti apa? Mohon dijelaskan. Izin Ibu Bapak, kita melaksanakan yang Bapak tanya tadi itu bukan kepentingan akreditasi. Luarannya yang akan kita gunakan ke akreditasi. Artinya apa? Ibu Bapak pasti tetapkan penekanannya PPP. Ibu Bapak tetapkan dulu standar kita itu standar yang akan berdaya saing di mana? Berdaya saing di mana? Oleh karena itu untuk berdaya saing di mana itu dibuatkan. Dibuatkan itu adalah perumusan pernyataan isi, tetapkan dalam indikator capaiannya. Nah, pasti Bapak dengan Bapak itu berbeda tidak boleh sama. Tetapi tidak boleh kurang dari yang diaturkan di dalam peraturan perundang-undangan. Makanya standar ini minimal. Mau Bapak buat setiap tahun satu silakan. Boleh tak boleh. Mau Bapak buat setiap tahun boleh tak boleh. Tapi nanti pertanggungjawabannya kita diadaptasi. Ada yang dinilai sakit, ada yang dinilai perlindungan, ada 3 dan 4. Kalau mau 4, pastikan apa? Setiap dosen itu paling tidak 80% dosen itu harus melakukan penelitian satu judul penelitian setiap 1 tahun akademik.
boleh nggak? Boleh nggak 20%? Boleh. Nilainya berapa? 1 kan kerja. Nggak dilarang dong. Itu semua kebebasan di kita. Hanya kita mau membawa kemana? Pak, boleh nggak sih Pak? Kami nggak usah diseminarkan. Boleh. Tapi nilainya berapa? 1 kan gitu Pak. Pak, kami mau kumpul. Tapi kita seminarnya lokal, nggak boleh. Kalau mau kumpul seminar apa? Itu kan berbeda ya cerita. Itu Bapak ya, itu tantangan yang pertama. Pastikan ibu bapak dalam perguruan tinggi itu telah di-stage secara sempurna di dalam urusan-urusan pernyataan isi Bapak Ibu ya. Sudah? Ini berkaitan dengan evaluasi. Kalau di dalam penetapan kan dia sudah tetapkan standar yes. Maka di dalam evaluasi kan kita menguji standar itu apakah sudah tercapai atau belum. Nah maka lebih baik bagaimana? Apakah standar yang kita buat, katakanlah standar yang kita buat ini kita tetapkan minimal saja, yang penting tercapai. Kalau lebih dapat nilai lebih, atau lebih baik standar yang kita tetapkan ini yang tercapai hanya 20% atau 30% ini yang akan kira-kira efektif itu. Boleh, semuanya boleh, tergantung kepada capaian apa yang ingin ibu bapak dapatkan. Pak, kami mau baik sekali. Gitu. Ya sudah, lihatlah di matriks penilaian itu, ibu bapak, oh, supaya saya tidak. Berarti ini loh yang harus saya pastikan tercapaiannya. Contoh paling sederhana ini, boleh nggak sih satu prodi itu hanya 5 dosen? Boleh nggak? Boleh. Itu minimal. Di bawah itu nggak boleh. Tapi kalau hanya 5, nilai baru cuma dapat 2. Itu aja boleh nggak? Boleh. Boleh. Makanya nanti akan saya beda bukan di sini, bukan di forum ini. Makanya selalu saya sampaikan ketika ibu bapak menyusun namanya standar di bagian yang ke-6. Kan standar itu ada 9 kan? Nomor 1 apa? Visi dan misi. Kita cek di sini, cek apa? Nomor 2 nih, rasionale, alasan dan tujuan. Nomor 3 pasti adalah pihak yang bertanggung jawab. Nomor 4 ada definisi istilah. Nomor 5 adalah pernyataan visi. Nomor 6 adalah indikator capaian. Nomor 7 adalah strategi. Nomor 8 dokumen terkait. Nomor 9 referensi. Itu 9. Maka indikator capaian yang di nomor 6 itu terserah siapa, itu terserah ibu bapak. Kalau mau ibu bapak tidak terdeteksi, buat saja semua capaiannya sama dengan standar minimal. Udah gitu aja. Contoh, Pak, boleh nggak upah dosen kami? Boleh. Boleh nggak? Boleh, tapi ditutup. Iya dong, boleh Pak ya? Boleh, tapi ditutup. Ya udah, ya kan? Mengikut dia masuk surga, nggak mengikut dia masuk neraka. Boleh Bapak, boleh. Kalau kita mau baik sekali, lihatlah di sana. Pak, kalau mau kumpul 12, dosennya 12. Pak, kalau mau kumpul 80%, dosennya harus memiliki jenjang jabatan akademik paling tidak rektor kepala dan profesor. Kalau mau kumpul, Pak, kami hanya punya asisten aktif, boleh nggak? Boleh. Bapak, cek kan itu loh. Ini cara ini bisa bikin kebebasan. Tergantung kita mau kemana, dong. Makanya Bapak berdua menjadi itu tantangan yang kedua. Sudahkah ibu bapak pastikan ibu bapak ya, penjaminan ibu bapak itu terutama standar pendidikan tinggi sudahkah ditetapkan sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi kita? Sudahkah ditetapkan? Sudahkah ditetapkan sebagai tujuan kita? Itu dipastikan oleh tujuan jangka pendek. Ibu bapak terserah ibu bapak mau buat apa? Sama dengan ibu bapak gitu Bapak. Itulah sudahkah standarnya? Kalau ibu bapak hanya bisa membuktikan ditetapkan saja, boleh tak? Boleh. Bapak ibu tidak memenuhi syarat tingkat akreditasi. Gitu aja sudah di bawahnya. Pak, boleh nggak kami hanya pelaksanaan? Boleh. Jangan masalah. Tidak memenuhi peringkat akreditasi. Di bawah. Kita betul-betul diberikan kebebasan. Tergantung mau kemana kita kan. Maka kita itu mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, banyak obrolan seperti itu masih tertimbun. Ibu
di rumahnya, jalan kirinya itu pakai yang saya temukan berdua di bawah pertemuan. Masih banyak yang tidur. Istilahnya apa? Pak, toh juga, mohon maaf nih, di kami saja di HKBP itu, saya kan termasuk yang menjadi pengelola mereka. Pak, HKBP itu akreditasi atau tidak terakreditasi itu pasti akan terserah. Karena apa? Lulusan STT pasti akan apa? Bekerja di dunia HKBP. Itu dulu Pak, saya bilang itu dulu. Sekarang nggak boleh lagi dulu. Kok nggak boleh Pak? Kata yes. Menurut peraturan sekarang apa? Yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 menyatakan apa? Perguruan tinggi hanya akan boleh mengeluarkan ijazah jika program studinya apa? Terakreditasi. Selesai sudah cerita. Jadi jangan coba-coba Bapak Ibu ya. Jangan coba-coba Ibu Bapak meluluskan kalau prodinya tidak terakreditasi. Ibu Bapak pasti akan mendapatkan surat penggembalaan dari Ridwaniti. Kemenang. Iya, kemenang. Ini Ibu Bapak penggembalaan. Tidak? Jadi jangan dicoba-coba Ibu Bapak ya. Lo kalau itu perlu atau lulusan kalian akan dipakai kok? Yes, betul itu. Tapi Ibu Bapak punya negara yang menjadi tinggi di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang tunduk kepada peraturan undang-undang. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Pastikan Ibu Bapak punya organisasinya. Pastikan Ibu Bapak punya dokumennya. Pastikan Ibu Bapak telah melaksanakannya ya. Kita tidak bertanya. Yang nomor 3, tantangan Ibu Bapak sekarang tantangan SPP. SPP Bapak Ibu sekarang sudah berbeda dengan yang sebelumnya. Dengan 9 titiknya, dengan instrumen akreditasi PS, dengan instrumen akreditasi perguruan tinggi, apalagi karena lamnya. Ibu Bapak sudah membaca lagi enggak? Kalau Pak Piti pasti sudah. Lagi ini buat saya tidak mengerti. Orang sudah bilang itu bisa sudah itu mengerti betul SPP, mengerti betul akreditasi. Saya bilang saya tidak mengerti. Dibaca. Karena 99,99% semua yang akan kita bertanggungjawabkan di LK atau DK, LK kalau di yang itu ya, DK kalau di LAM, dan LTD PS dan LTD PT itu adalah apa yang Ibu Bapak PPPP kan di dalam SPP-nya. Makanya Ibu Bapak nih ada Pak PP di sini. Kalau dulu Bapak Ibu tidak ada satu sesi khusus ya, yang dibuat oleh Bank PT maupun LAM ngomong langsung dengan pejabat itu. Sekarang satu yang wajib. Kalau Ibu Bapak tidak lolos di SPP Ibu Bapak, yang kemarin kita cerita Pak edukasi Pak ya, nggak bisa membuktikan ada aduannya Pak ya, akhirnya tidak lanjut Pak ya. Pak pikir saksinya. A kan sudah selesai, AM tidak lanjut karena apa? Mereka tidak bisa membuktikan mereka memiliki apa? Auditor. Itu tantangannya Pak. Tantangan yang keempat Bapak Ibu, berbeda berdasarkan kampus berbeda. Ini sangat, tapi sudah terang ya, pasti sudah muncul ya Pak sekali Pak ya, mengenai pelatihan. Ini Bapak berbeda belajar kampus berbeda wajib dibuat Bapak Ibu ya, karena Permendikbud nomor 3 tahun 2020 yang mengatur tentang merdeka belajar kampus merdeka di pasal 15 sampai pasal 18 itu diundangkan 31 Januari 2020. Permen itu umurnya 2 tahun. Umurnya 2 tahun Pak. Masa tengganya. Artinya Pak, Ibu Bapak tidak menerapkan itu masih boleh selama 2 tahun. Tetapi setelah 2 tahun, Ibu Bapak boleh wajib. Yang tidak diwajibkan hanya penyelenggara pendidikan di bidang kesehatan. Untuk seluruhnya dalam kesehatan di sarjana itu wajib harus memiliki merdeka belajar kampus merdeka. STT itu terlambat. Kenapa saya katakan itu dari pasti Pak ya kemarin ya. Itu dari pasti mereka sudah membuat. Apa sih yang harus Bapak Ibu pastikan? Tolong bicarakan dulu Pak ya. Nanti Bapak cek di tempat masing-masing ya Pak ya. Yang pertama, pastikan Ibu Bapak perguruan tinggi kita punya namanya kebijakan merdeka belajar kampus merdeka. Itu nomor 1. Itu nomor 1. Bentuknya bisa dokumen, bentuknya bisa SK. SK surat keputusan pimpinan ketua. Ya, ketua. Kalau Ibu Bapak belum tahu bentuk membuat SK-nya sudah banyak di Google. Di Google saja. Ya kalau belum ada
Kebijakan harus ada. Yang kedua, pedoman pelaksanaan SPNE, Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu harus punya. Kementerian telah mengeluarkan buku pedomannya. Ibu bapak boleh mengandung itu boleh, tidak ada masalah. Pak boleh nggak tinggal ganti dulu? Boleh. Tetapi hati-hati, ada 8 Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pak, itu saja yang ibu bapak perhatikan. Apakah ke-8-8-nya ibu bapak aduk atau tidak ya? Yang lainnya bunyinya sama nggak? Samakan saja. Tinggal birunya saja. Setelah ibu bapak buat pedoman, buatlah SOP ini. Buatlah SOP. SOP itu paling tidak ada 5 SOP. SOP perencanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, SOP pelaksanaan NDKM, SOP pemantauan ini, SOP monitoring, SOP pelaporan, dan yang paling penting adalah SOP penyetaraan atau ekuivalensi pengalaman belajar di luar program studi ke kurikulum. Makanya sekarang Pak Pikir izin saya sekarang diminta banyak orang ya. Bagaimana sih membangun pendidikan itu tentang itu semua? Ya, nah, di SOP baru ada formulir-formulirnya ya, ada formulir-formulir pasti kan ada. Apa implikasi yang wajib, yang sudah wajib terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Pastikan ibu bapak kalau ada di antara ibu bapak yang mau diakreditasinya program studinya, pastikan ibu bapak kurikulum program studi itu haruslah kurikulum OB. Jadi kurikulum KPT 4.0 berbasis OB yang sudah mengandung Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ibu bapak template kurikulumnya sudah ada. Tidak boleh ibu bapak melangkahinya. Itu minimal. Di dalamnya harus OB, outcome based education. Di kurikulum itu jelas. Berarti di pasal yang ke-12 di bab 12 ibu bapak harus memastikan sekarang bagaimana mekanisme penyataan ekuivalensi pengalaman belajar mereka di luar ke dalam kurikulum. Maka nanti ada 2 track kurikulum bapak ibu. Kurikulum track konvensional bagi mereka yang tidak mengambil fasilitasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan satu lagi track untuk mahasiswa yang mengambil Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu bapak ibu. Itu wajib ada. Saya sekarang juga bukan di hire, saya bukan dari tugas saya juga ke negara di Indonesia itu saya termasuk tim pembinaan TNSP. Ya itu namanya tidak memenuhi syarat perintah. Hanya ada 2 syarat perlunya. 1, kurikulum mereka sudah harus kurikulum OB yang mengandung Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tanpa itu bapak ibu tidak memenuhi syarat. Dan yang kedua adalah mereka sudah melaksanakan audit kebutuhan. Itu saja. Itu tantangannya. Itu tantangannya. Inilah ibu bapak yang harus dibangunkan pemahaman ini di kita mengelola estetik. Mengelola estetik di mana-mana bapak ibu MBKM itu menjadi bukan lagi aneh. Menjadi apa? Kalau tidak diterapkan malah aneh. Bukan saya masih bapak ibu masalah estetik kita belum memikirkan sampai besar. Termasuk kurikulum bapak ibu. Kurikulum bahwa secara kembali dari sini saya minta dengan sangat amat tolonglah kurikulumnya. Minimal bapak ibu bapak memenuhi struktur babisasi maksudnya kebiri-biri ya. Babisasi itu ya kategorisasi kan begitu, babisasi gitu, bukan babisasi itu baca bari kebiri-biri gitu. Makanya kalau saya ngomong sebuah, tak pernah saya bilang babisasi. Nanti langsung bapak pulang aja dengan babi. Iya. Pasti yang pokoknya pasti nanti tugas utama ya. Nah, itulah bapak ibu tugas ibu. Jadi ibu bapak dari pelatihan ini itulah yang harus membawa terowongan. Nah, berikutnya tadi, belajar saya ya, dokumen manajemen. Setelah itu semua ada yang ibu bapak harus ada buku etika ya. Ada etika mahasiswa, ada etika dosen, ada etika karyawan. Itu harus ada buku dokumen etika. Dan pastikan ibu bapak di dalam bidang yang ada di Senat ada satu bidang yang mengatur tentang etika ya. Saya tahu ibu bapak ya, kasih tahu di tempat ibu bapak
Senat itu paling tidak ya ada tiga bidang. Satu bidang pengembangan akademik, dua pengembangan SDM, tiga tentang pengembangan etika. Itu wajibnya. Segala pelanggaran etika itu tidak boleh diputuskan oleh manajemen, harus diputuskan melalui mekanisme sidang senat atas pelanggaran etika ya. Ibu bapak tuliskan itu di kriteria 2. Di kriteria 2 sebagai apa? Indikator kinerja tambahan terkait dengan tata amon. Kalau ibu bapak ingat di tata amon itu ada 5 indikator kinerja tambahan. Tata amon yang akuntabel, tata amon yang kredibel, tata amon yang bertanggung jawab, tata amon yang berkeadilan, dan tata amon yang transparan, tata amon yang berkeadilan, dan tata amon yang bertanggung jawab. Itu 5 bapak. Ibu bapak tambahkan satu situ setiap ada sesuatu ibu bapak praktek baik di atas tata itu dikali, bukan dikali. Kita kan beda bapak. Kita dikali saja, ya. Dikali Pak Jokowi, dikali kita, gitu kan? Ya kan? Ibu bapak, pilih bapak ibu ya dari sini. Sekarang dokumen akademik, tolong ibu bapak pastikan. Ini wajib banget tidak? Ini wajib banget. Wajib. Pastikan ibu bapak dokumen akademik yang pertama adalah kurikulum. Pastikan dan saya katakan ibu bapak semua kurikulum program studi itu harus kurikulum KBP 4.0 berbasis OB dan juga memfasilitasi MBKM. Itu clear bapak ibu ya. Itu nomor 1. Di bawah kurikulum itu bapak ibu RPS. Di bawah kurikulum RPS. Ingat ibu bapak, kurikulum itu bicara mengenai peta kurikulum yang di dalamnya menggambarkan struktur kurikulum yang memastikan kompetensi lulusan setiap tahunnya. Itu namanya peta kurikulum. Maka dikatakan peta kurikulum itu harus sesuai dengan profil lulusan yang telah disejajarkan dengan KKN-nya kita. Level KKN masih saya ya. Ibu bapak ibu ya, mudah-mudahan ibu bapak tidak mau pusing ya. Akan pelatihan tidak mau pusing ternyata. Memang iya. Ini kalau tak pusing baru tak pelatihan namanya. Kita tahu ternyata kami banyak ini baru pelatihan namanya. Mengingatkan orang. Tapi kan kadang-kadang begitu kan? Ada berapa yang disibukkan oleh Tuhan, yang disuruh Tuhan untuk dia melapor kepada penguasa, hanya berapa orang yang kembali? 1 orang, itu pun orang Samaria. Benar dari saya. Saya masih calon. Dia dari saya ini apa? Itu artinya banyak ibu bapak datang dari sini jawabannya. Nanti ibu bapak, apa dari pelatihan kami yang diselenggarakan bersama-sama di Surabaya? Pak ini harus ada yang harus dekat. Terus kemudian kita kalau sedikit lah. Gitu kan? Berhenti tadi. Di bawah itu harus ada RPS ya. Di bawah RPS itu bapak harus punya RTM. Karena ibu bapak benar-benar istilah bukan baru sekarang ya. Harus punya rencana tugas mahasiswa. Setiap dosen harus punya rencana tugas mahasiswa. Setiap dosen itu satu air namanya. Ada kurikulum, ada RPS, ada RT ada rubrik tulisannya. Kalau tahu baik sekali. Ternyata berat Pak. Berat, itu berat buat saya pikir. Kalau kita sudah sedang Pak, itu pelit gitu loh. Iya kan? Nggak ada memikirkan estetiknya kalau katakannya kalau dia katakan tidak kalau tidak tentu itu kan manusia kita dah. Itu Bapak. Di bawahnya itu pastikan ibu bapak setiap tahun program studi itu harus mengeluarkan namanya buku pedoman akademik setiap tahun. Setiap tahun. Pak, berbeda nggak setiap tahun? Mulai sama isinya, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 ini boleh sama semua. Jangan sampai lupa covernya ya Pak. Covernya itu jelas setiap tahun. Berarti Bapak, buku pedoman akademik 2022-2023 kan? Isinya sama dengan tahun sebelumnya, yes. Isinya tahun, yes. Tapi jangan sampai lupa kata pengantar diganti ya. Nanti kata pengantar untuk Surabaya gitu. Ini 2007 Surabaya tahun 19 gitu Pak. Itu wajib Bapak, wajib harus ada. Di bawah buku pedoman akademik berikutnya nih, ibu bapak ada enggak bimbingan skripsi? Ada dong? Apa yang ibu bapak sediakan? Pedoman penulisan dong? Itu keliru.
mahasiswa. Oke. Yang berikutnya lagi, ibu bapak punya yang namanya dengan segala saja penasihat akademik? Punya dong. Ada 8 pelayaran yang akan ditanyakan di dirinya? Tidak. Salah satu di antara layanan itu hanya konseling. Bahkan kalau ibu bapak baca di dalam itu dengan detail dikatakan apakah ibu bapak telah memfasilitasi ketersediaan layanan fisik, mental, dan konseling. Kalau punya mental, konseling, bagi ibu bapak ada dosen PA-nya kan? Wajib harus ada ya. Dosen PA wajib harus ada. Nah sekarang ibu bapak buat nggak bagaimana dosen PA itu melakukan proses bimbingan konseling? Harus punya. Namanya apa? Dokumen bimbingan akademik. Ibu bapak ada praktek kerja lapangan tak? Mahasiswa kita kan kerja lapangan. Ada dong? Nah, bapak ibu harus punya dokumen itu. Gini bapak, itu namanya apa? Yang minimal sekali untuk dokumen akademik. Habis selesai dicek ibu bapak ya, udah ada tidak ibu bapak ya. Makanya kalau ada di dalam bapak kita punya, oh berarti bapak wajar ibu bapak C. Itu tadi baru listnya itu kan, isinya belum tahu kan. Jadi kalau Pak Pimpin datang ke mobil dan gimana buku akademiknya gitu, Pak sudah dicari Pak, itu kan ada dengan nama lain, akhirnya kalau bapak ini kasih dia lupa gitu, dia sudah apa? Kata dia C ini. Kita bapak ya, yang ketiga namanya apa? Dokumen SPI. Di dokumen SPI, ibu bapak pastikan ibu bapak memiliki 4 dokumen wajib. Punya kebijakan SPI, punya manual SPI, punya standar dalam SPI, punya namanya formulir yang digunakan dalam SPI yang dilengkapi dengan SOP. Nah, 4 yang wajib menurut ketentuan peraturan, 1 kita lengkapi dengan namanya apa? SOP. Makanya ibu bapak untuk prodi itu jumlah SOP-nya kalau mau unggul berpengaruh di tempat saya. Tempat saya banyak yang A. Itu adalah 1 prodi itu harus mampu mengelola 762 SOP. Iya dong? Iya dong? Kalau 1 perguruan tinggi semua itu kalau betul-betul tidak ada sedikit SOP-nya ya. Tapi jangan dikalikan kalau dia 1 prodi 672 SOP, berarti kalau 10 ribu tidak per prodi harus punya ya. Karena dia ada 7 standar tanggung jawab mutlak, ada 6 tanggung jawab berkoordinasi. Nah itu beda. Jadi prodi itu punya tanggung jawab 12 standar sebetulnya. 7 dia yang 7 dia yang bertanggung jawab langsung, 6 dia bertanggung jawab secara koordinasi. Karena tidak kita jelasin itu Bapak ya. Nah untuk itu Bapak Ibu apa yang harus Bapak pastikan ini adalah saya juga dari sini. Ini baru pindah bulan ya Pak. Ya ini baru bulan sudah badannya, ini baru pindah bulan ya. Supaya Bapak kita ya syarat mengikuti pelajaran pernah disosialisasikan SPI dong. Nah saya tidak mau berhutang ke negara. Pak Sirait itu kok menyelenggarakan pelatihan amin pesertanya tidak memiliki SPI. Makanya saya mulai di sini Pak. Paling tidak setengah jam saya jelaskan SPI dulu Bapak ya. Yang benar. Kalau di online saya enggak. Ya dong. Ini yang Bapak pastikan. Yang pertama masing-masing sekarang ibu bapak ingat di tempatnya ya. Ini namanya syarat perlu. Tidak boleh ibu bapak ini tidak dipenuhi kalau mau terakreditasi. Ini wajib. Yang pertama kita ibu bapak, apakah di tempat ibu bapak sudah punya tidak organisasi SPI? Sudah punya? Tidak. Pastikan ibu bapak tidak hanya ada namanya di organisasi, pastikan ibu bapak punya organ organisasinya, pastikan ibu bapak punya kelengkapan organisasinya. Itu diingat. Ibu bapak di tempat ibu bapak apakah sifatnya independen atau terintegrasi? Ingat-ingat ibu bapaknya. Menurut ketentuan kita, ketentuan peraturan kita, dia boleh independen, dia boleh terintegrasi atau independen. Yang kedua, pastikan dokumen ibu bapak sudah punya ya, sudah punya. Pastikan ibu bapak dokumen SPI khususnya, yang khususnya standar SPI ibu bapak pastikan itu sudah ya.
mengakomodir perubahan Permendikbud tahun 2015 menjadi Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Pastikan berubah. Esensi setiap pasal tidak berubah, tetapi rujukan pasalnya berbeda. Rujukan pasalnya berbeda. Esensi pasalnya kecuali pasal 14, 15, 16, 17, selain pasal itu semua sampai ke pasal 66 itu semua isinya sama dengan yang sebelumnya. Tetapi rujukan pasalnya berbeda karena tambahan ada tambah 3 pasal. Pastikan Ibu Bapak ya. Setelah itu Bapak Ibu pastikan Ibu Bapak sudah memiliki auditor. Ingat Ibu Bapak, auditor itu harus diangkat oleh pimpinan perguruan tinggi. Harus ada SK-nya. Ketika nanti ada pikiran datang, asesor datang, bukti Ibu Bapak memiliki auditor ada SK pengangkat oleh pimpinan. SK. Seseorang baru boleh diangkat menjadi auditor jikalau seseorang itu telah lulus sebagai auditor. Lulus sebagai auditor, mengikuti pelatihan. Memiliki pelatihan, dan pelatihannya pun tidak sembarang. Pelatihannya pun harus difasilitasi, narasumbernya itu pasti harus seseorang yang terrekognisi nasional, harus memiliki sertifikat auditor nasional. Ibu Bapak Ibu Bapaknya tidak sembarang orang melakukan Ibu Bapak ya. Jadi nanti Ibu Bapak dari sini kalau lulus, Ibu Bapak langsung lapor ke pimpinan masing-masing supaya dia akan menjadi apa? Yang berikutnya yang keempat, Ibu Bapak harus melakukan audit mutu internal ya setiap tahun untuk yang mana seluruh standar yang sudah Ibu Bapak tetapkan yang Ibu Bapak laksanakan wajib dievaluasi. Yang berikutnya Ibu Bapak melakukan RTN ya. Siapa yang sudah pernah melakukan RTN? Rapat tinjau manajemen. Nah, yakin Pak. Karena sekarang Ibu Bapak saya sudah ngerti semua ini masalahnya. Ya kalau